Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was sholihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim wa'lamu anna fikum Rasulullah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Bila mana seorang mukmin ingin selamat dunia dan selamat akhirat, maka hendaklah setiap mukmin itu wajib akan dirinya mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna. Mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna adalah zahir dan batin. Orang yang telah mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin, maka sesungguhnya dirinya itu telah berada pada makom yang aman di dunianya, aman pula di akhirat. Inilah yang Allah utarakan kepada kita. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang telah mengenal Allah zahir dan batin, tentunya ruhani dan jiwanya itu telah benar-benar jinak dan patuh untuk tetap selalu berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah. Orang yang sudah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah, maka Allah selalu akan membimbing dan menuntunnya kepada jalan yang diridhoinya. Dan itulah bukti bahwa dia itu sedang berada di dalam kandungan Rahman dan Rahimnya Allah itu. Famay yahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang telah aku bimbing, aku tuntun dia, kata Allah. Aku jadikan dia menjadi wali dan kekasih aku, fahuwal muhtadi. Maka dialah orang-orang yang beruntung itu. Dialah orang-orang yang menjadi akan kekasihku, kata Allah. Orang yang telah menjadi akan kekasihnya Allah, itu artinya dirinya itu selalu dibimbing dan dituntun Allah dalam kehidupan ini. Dan itulah orang pilihan yang sebenar-benarnya. Wallahu yahtasu bi rahmati may yasha. Allah selalu mengistimewakan, memberikan pilihan yang terbaik dari sekian hambanya itu. Jadi kalau Allah dah pilih kita ini menjadi wali dan kekasihnya, yang dikatakan namanya orang pilihan, maka orang pilihan itulah sebenarnya orang yang berada dirinya itu pada makom yang aman. Karena dirinya itu dah benar-benar diserahkan kepada Allah zahir dan batin. Tempat dia menyerahkan diri kepada Allah itu di mana dia telah mengenal Allah dengan pengenalan sempurna. Ketika itu dia tidak akan pernah bimbang dan ragu dengan jaminan Allah. Tidak pernah khawatir dia dengan janji Allah, tidak risau dia dengan kemampuan Allah.
Jadi orang yang telah yakin, mengimani Allah itu sebagai Rabb-Nya, mengimani Allah itu sebagai Tuhannya. Karena Allah itu Maha Kuasa. Maha Allah itu adalah Maha di atas segala-galanya. Tentunya diri kita ini tidak ada lagi rasa gamang, rasa khawatir dalam menjalankan kehidupan ini. Bahkan kehidupan yang kita lalui dan kita jalani di alam dunia ini, inilah bentuk cerita dan sandiwaranya Allah itu. Maka siapa yang ingin tahu cerita dan sandiwara Allah di alam dunia ini, maka kenalilah sutradaranya. Kenalilah akan Tuhannya. Karena Allah itulah sebagai sutradara dalam kehidupan ini. Siapa yang sudah mengenali Allah sebagai sutradara kehidupan ini? Karena Allah yang punya cerita. Dan Allah ingin menyaksikan cerita yang telah dibuatnya dengan matang, dengan sempurna dan baik. Penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dipastikan dia mampu membuka tabir rahasia kehidupan yang dia lalui di alam dunia ini sampai habisnya usia umurnya meninggalkan alam dunia ini. Akan tetapi Bapak Ibu, jikalau tidak ada keinginan kita, tidak ada terbetik dan terlintas di dalam rohani kita untuk mengenal akan Allah, siapa Roh, siapa Tuhan dan siapa kita, bagaimana kita akan diangkat Allah untuk menjadi keluarga rohani? Bagaimana Allah akan menunjuk kita ini sebagai keluarga Tuhan kalau kita tidak mengenal Allah sebagai pemilik alam dunia, sebagai pemilik alam syahada ini? Makanya orang yang ingin menjadi keluarga Tuhan, ingin menjadi keluarga rohani, kenalilah Allah itu sebagai pemilik dunia dan akhirat itu. Karena Allah itulah hakikat tiap-tiap segala yang wujud ini. Allah itulah hakikat akan tiap-tiap segala yang ada ini. Karena segala yang ada, segala yang wujud, itu semuanya terbit daripada dirinya sendiri. Inilah makna wa anna ila rabbikal muntaha. Bahwa sesungguhnya Rabbmu itu adalah akhir daripada kesudahan dirimu. Akhir kesudahan dirimu itu maknanya akhir daripada kesudahan perjalanan hidupmu di alam dunia ini. Kenapa dikatakan Allah itu adalah akhir kesudahan hidup dan diri kita ini? Di alam dunia atau di alam syahada? Karena segala yang wujud, segala yang ada ini, termasuk diri kita ini, itu semuanya berasal daripada dirinya sendiri. Inilah yang Allah katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Sesungguhnya segala yang ada, segala yang wujud, sekalian alam dan dirimu itu, semuanya itu asalnya daripada aku. Kalaulah semua yang ada ini asalnya daripada aku, kata Allah, tentu pulang dan kembalinya adalah kepada aku. Ini yang selalu Ustaz antarkan kepada Bapak Ibu, di ma datangnya situ pulangnya, di ma hilang di situ dicari. Kalau you memang datang awak Bapak Ibu daripada Tuhan, tentu kembalinya tetap kepada Tuhan itu. Akhirnya yang menjadi masalah Bapak Ibu, kita tahu asal kita adalah datang daripada Allah, akan pulang dan kembali kepada Allah. Namun kita tak mengenal akan Allah itu. Kita tak mengenal akan dirinya. Bagaimana kita akan pulang dan kembali kepada dirinya? Makanya jika kita ingin tahu jalan pulang dan kembali kepada dirinya, kita butuh seorang mursyid. Kita butuh seorang pembimbing. Kalau kita butuh seorang mursyid dan pembimbing untuk menghantarkan diri kita usul kepada Allah,
Karena memang itu jalannya. Maka wajib kita dunia ini memiliki mursyid. Karena dialah yang akan menghantarkan rohani kita untuk sampai kepada dirinya. Ini yang Allah katakan kepada kita. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu. Orang-orang yang menyeru akan Rabb-nya. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka senantiasa mencari jalan kepada Tuhan. Ayyuhum aqrabu. Siapa yang paling dekat? Siapa yang paling hampir dengan Tuhannya? Maka itulah yang dia cari supaya dirinya bisa usul, bermakrifat, bermusyahadah, dan bermuwajahah dengan Allah itu. Jadi kalau kita tidak mau mencari seorang mursyid dalam hidup ini, padahal di akhirat nanti kita akan dikumpulkan dengan mursyid kita. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Bahwa pada akhirat itu nanti manusia ini dipanggil, kita ini diseru sesuai dengan mursyid kita masing-masing. Nah, kalau kita punya mursyid di dunia ini, maka kita nanti dikumpulkan di akhirat ya bersama mursyid kita, pembimbing kita. Tapi kalau kita hidup di dunia tidak memiliki guru, tidak memiliki pembimbing dan mursyid, maka di akhirat itu nanti Bapak Ibu bahasa Namiyang senyawa di situ tuh. Alain enggak tahu arti bahasa Namiyang lah. Hah? Pandang-pandang lalik saya Bapak Ibu. Orang bakumpu awak mandiam diri saya mah. Ini yang mesti dipahami. Maka mursyid yang kita cari, pembimbing yang kita cari adalah pembimbing dan mursyid warasatul anbiya. Dia sebenarnya pewaris Nabi. Kalau dia adalah pewaris Nabi, maka dialah sebenar-benarnya yang mampu menghantarkan rohani kita itu kepada Tuhan. Kalau ada seseorang mengaku dirinya adalah mursyid, tapi dia tidak mampu menghantarkan diri kita untuk sampai kepada Allah, tinggalkan guru itu. Cari guru yang lain. Yang mana guru itu mampu menghantarkan kita kepada Tuhan. Kalau memang benar-benar guru tersebut, mursyid tersebut bisa menghantarkan rohani kita untuk sampai kepada Allah, maka temuilah dia. Datangi dia, walaupun kita datang kepada dirinya dalam keadaan merangkak. Begitulah keadaan kita. Walaupun kita ini dalam keadaan cacat, kita ini bertongkat kita. Bahasa ustaz, bahasa insu-insu wak berjalan. Kalau memang dia itu mampu menghantarkan rohani kita kepada Allah, datangi dia, temui dia. Walaupun kita datang kepada dia itu tertata-tata, sisun-sui, ya, walaupun kita datang kepadanya dengan jalan merangkak, temuilah itu. Karena dia yang akan menghantarkan bagaimana kita bisa bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah. Ini yang diingatkan Allah kepada kita sebenarnya. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Cari dan ikuti olehmu orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku, kata Allah. Orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah tentu adalah orang yang telah bermakrifat, orang yang telah mengenal Allah. Karena orang yang bermakrifat yang telah mengenal Allah, maka dialah orang yang berliku dengan Allah. Dialah orang yang berjumpa dan bersua dengan Rabb-nya. Orang yang sudah berliku, berjumpa dan bersua dengan Rabb-nya, maka dialah sebenarnya orang yang telah bermusyahadah dengan Tuhannya. Telah menyaksikan Tuhannya. Kalau dia adalah orang yang sudah bermusyahadah menyaksikan Tuhannya, maka orang yang bermusyahadah itulah sesungguhnya orang yang telah bermuwajahah dengan Rabb-nya.
orang yang sudah bertatap wajah dengan Tuhannya. Maka ketika itu Bapak Ibu, hubungan kita dengan Allah tidak ada namanya hijab. Hubungan kita dengan Allah itu tidak ada lagi namanya tirai, sekat, dan dinding. Kenapa tidak ada lagi namanya hijab, sekat, dan dinding? Karena al-abid wal ma'bud wahid. Yang menyembah dengan yang disembah, yang memandang dengan yang dipandang, yang wujud dengan yang maujud, sudah wahdatul wujud. Sudah esa Bapak Ibu. Karena dialah sebenar-benarnya wujud yang mutlak itu, yang sesungguhnya. Tidak ada lagi wujud yang lain selain daripada dirinya. Cuma selama ini karena kita belum mengenal akan rahasia yang sebenar-benarnya, disitulah kita masih merasa bahwa diri kita ini juga wujud di situ. Di situ pula lah kita masih memandang dan menganggap diri kita ini yang bersifat. Tapi setelah Bapak Ibu paham dan mengerti siapa dirinya dan siapa kita, disitulah hilang lebur dan fana wujud dan sifat kita di dalam wujud dan sifatnya Allah. Allah lah cuma yang wujud, Allah cuma yang bersifat semata-mata. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk memahami siapa Allah dan siapa kita sebenarnya. Apakah Allah ada dan kita juga ada? Apakah kita tidak ada, hanya Allah saja yang ada? Maka jawabannya, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Nah, jadi kita coba Bapak Ibu memahaminya nih. Ya, supaya nanti matinya kita nanti betul-betul selamat. Ya. Jadi perjuangan kita dalam hidup ini, ya, tidak lagi perjuangan yang hampa, perjuangan yang kosong. Betul-betul perjuangan kita dalam mencari Tuhan itu betul-betul berjumpa dan bersua. Ya, karena Allah itu tak kemana-mana Bapak Ibu. Kita saja yang selalu tertipu memandang akan wujud nyatanya diri Allah itu, karena dia cuma yang wujud dan yang tunggal. Makanya mengenal Allah itu ibu-ibu, tidak cukup ibu-ibu tuh mengenal Allah tuh sebatas mengenal namanya. Ya. Kalau kita hanya mengenal Allah sebatas mengenal nama, sampai kota kicu dinantarang senyawa Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi mengenal Allah itu zahir dan batin. Kenali namanya, kenali pula diri yang bernama itu. Karena al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama tidak pernah berpisah cerai. Ya. Sama seperti gula dengan manisnya, cabai dengan pedasnya. Contoh, ini sebelum masuk ke sini Bapak Ibu, ya. Nah, ini gula, ini manis. Apakah seperti itu Bapak Ibu memahami gula dengan manis? Ini gulanya, ini manisnya. Apakah berpisah dia? Tidak pernah berpisah. Kalau tidak pernah berpisah, lalu manisnya di mana? Di gula itu. Ya, kemudian Bapak Ibu larutkan gula itu ke dalam air. Setelah larut gula tadi di dalam air, tinggal apanya? Tinggal manisnya. Padahal setiap manis ada gulanya. Sekarang gulanya ada atau tidak? Ada enggak gulanya? Mana ada gulanya? Manisnya jangan tinggal. Gulanya mana? Padahal tadi manis itu ada di gula. Sudah dilarutkan, tinggal manisnya. Gulanya ada? Walaupun gulanya tidak tampak, tapi yakinlah kita. Ya, tapi yakin kita walaupun gula tak nampak, manis itulah menunjukkan adanya gula itu. Itu tingkatan muraqabah tuh. Tingkatan rasa. Namun orang yang telah sampai pengenalan dirinya kepada Allah,
betul-betul sempurna zohir dan batin tuh. Ya. Makanya kata Ustadz, tidak cukup kita mengenal Allah itu hanya sebatas mengenal asma, huruf dan tulisan atau lafaz Allah. Tidak cukup kita mengenal Allah itu hanya sebatas mengenal huruf, asma, lafaz dan kata-kata. Kita mesti mengenal akan diri yang bernama Allah itu. Sebab kalau kita mengatakan lafaz Allah itu yang Allah, tulisan Allah itu yang Allah, maka terjadilah namanya syirik. Ya. Kalau kita tak mengenalnya. Ini yang Allah katakan. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada manusia, dia menyembahku, dia bertuhan kepada aku, dia mengingat aku, katanya. Tapi sebenarnya dia tidak menyembah, dia tidak mengingat aku. Yang diingat dan yang disembahnya adalah huruf Allah, lafaz Allah, dan tulisan Allah. Jadi jangan Bapak Ibu bayang-bayangkan tulisan Allah. Jangan lafaz Allah itu yang ditanam ke dalam dada. Jangan itu yang dihunjamkan dalam akal fikir. Kalau tulisan Allah ini yang dihunjamkan di dalam dada, ditanam di dalam akal fikir, itu yang kita anggap Tuhan, maka syiriklah selama-lamanya itu. Ya? Maka kita ini termasuk orang yang zolim. Zolim terhadap diri, zolim terhadap Allah. Itu yang disebut namanya dalam bahasa ilmu tauhid jahil murakkab. Bodoh terhadap dirinya, bodoh pula terhadap Tuhannya. Maksudnya, dia tidak mengenal siapa dirinya dan dia juga tidak mengenal siapa Rabbnya. Itu yang jahil murakkab itu. Makanya supaya kita tidak dikatakan jahil murakkab, kita tidak disebut namanya zalim terhadap diri dan terhadap Tuhan, jangan bertuhan kepada lafaz Allah. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengenal Allah itu? Kalaulah kita tidak bertuhan kepada lafaz Allah, yang mana yang Allah itu. Nah, untuk mengenal Allah itu, jalannya hanya satu saja. Pada malam ini Ustaz antarkan. Wajib kita mengenal akan wujudnya. Wajib kita mengenal akan wujudnya. Wujud ini secara lafaz, dia itu adalah sifat. Nah, ini Ustaz antarnya. Wujud ini secara lafaz, dia adalah sifat. Akan tetapi, wujud ini secara makna, inilah dirinya yang sebenar-benarnya. Secara lapas apa namanya, Bu? Sifat tuh. Secara makna, itu adalah dirinya. Maka kita wajib mengenal dirinya. Karena dirinya itulah yang bernama Allah. Kalau kita wajib mengenal dirinya, mengenal wujudnya, mana yang wujudnya, maka kenalilah wujud Allah itu sempurna, zohir dan batin. Mengenal wujud Allah itu, kenali secara sempurna, zohir dan batin. Kenali wujudnya sempurna, zohir dan batin. Mana yang wujudnya yang batin? Nah, lihat. Wujudnya yang batin itu, Bapak Ibu, ini. Wujudnya yang batin itu adalah yang kosongnya. Bukan yang garis itu, Bapak Ibu. Yang garis itu namanya garis bantu itu. Nih. Ya, Ustadz buat garis ini untuk memahami
supaya kita bisa paham dan mengerti. Kalau kosong kayak gini ini bingung Bapak Ibu. Makanya Ustadz buat ya garis bantunya. Jadi wujud Allah itu secara batin ini yang kosong. Yang tidak bisa disebut, tidak bisa dikenal, tidak bisa diceritakan. Namun dia itu benar-benar nyata. Dia itu benar-benar ada. Jangan dibilang kosong, nggak ada. Jangan dibilang hampa, dia itu tiada. Walaupun dia kosong, tidak bisa disebut, tidak bisa diceritakan, namun wujudnya itu betul-betul nyata, terang, dan jelas Bapak Ibu. Nah, itu mesti dipahami. Maka wujud Allah itu secara makna batin, ini yang kosong. Sekarang mana wujudnya yang zohir? Nah, lihat. Wujudnya yang zohir wujudnya secara zohir itulah yang disebut namanya dengan nur. Ya, secara zohir wujudnya itu yang disebut namanya dengan nur. Nah, ketika wujudnya telah zahir yang disebut namanya nur, maka disitulah kita bisa mengenalnya. Disitulah kita bisa menyebutnya. Bahwa sesungguhnya yang kosong tadi, yang tidak bisa disebut tadi, yang tidak bisa dikenal tadi, betul-betul nyata, terang, dan jelas wujudnya itu. Makanya ini yang usah katakan. Kalau Allah itu dikatakan batin, jangan dibilang tidak ada. Dia ada tapi belum bisa dikenal. Kapan dia bisa dikenal? Kapan dia bisa diceritakan? Apabila wujudnya yang batin itu betul-betul telah zohir. Betul-betul wujudnya itu telah nyata. Betul-betul wujudnya itu telah ditampakkannya. Dalam bahasa tauhid, yang batin itu sudah bertajalli. Ya. Yang batin itu bertajalli, dia sudah menzohirkan, dia sudah menampakkan, dia sudah mewujudkan dirinya. Wujud tampak dirinya itu yang disebut namanya dengan nur. Karena nur ini asalnya daripada diri Tuhan itu sendiri, disebut namanya nur ilahi. Karena nur itu asalnya daripada diri Tuhan, wujud yang batin itu, maka disebutlah nur itu dengan nur ilahi, nur Tuhan. Dan yang kedua, nur itu juga disebut namanya dengan Nur Muhammad. Karena nur itu tempat memandang wujud nyatanya akan dirinya yang batin, maka disebutlah namanya Nur Muhammad. Jadi sebenarnya Nur Ilahi dengan Nur Muhammad itu hakikatnya itu adalah Esa satu dia. Ya. Sebutannya dua, namun yang disebut, yang diceritakan itu adalah diri yang esa, diri yang satu. Disinilah Ustaz selalu katakan bahwa nur itu kalau dipandang dari sisi syariat lain sebutannya. Dipandang dari sisi kacamata torikat, lain pula cara penyampaiannya. Dipandang pula dari sisi hakikat dan ma'rifat, lain pula cara penyebutannya. Apa maksud yang Ustaz sampaikan itu? Kita lihat. Ya. Nur ini Bapak Ibu, ya. Kalau dipandang
Kalau dilihat ya dalam penyampaiannya dari sisi bahasa syariat, maka nur itulah yang disebut namanya dengan hamba Allah. Disebutlah namanya makhluk. Disebutlah namanya alam. Disebutlah namanya sesuatu. Atau disebutlah namanya ciptaan. Jadi ciptaan, sesuatu, alam, makhluk, hamba Allah itu sebenarnya adalah nur. Nur ini yang disebut hamba Allah tuh. Nur itu yang disebut makhluk Allah. Nur itu yang disebut namanya alam, dan nur itu yang disebut namanya ciptaan. Secara bahasa syariat. Akan tetapi apabila kita pandang nur itu dengan kacamata thariqat, bahwa sesungguhnya nur itulah yang disebut cermin Allah. Nur itu yang disebut namanya bayang-bayang Allah. Nur itu yang disebut namanya duplikat Allah. Nur itu yang disebut namanya rupa Allah. Nur itu yang disebut bahagian Allah. Jadi bahagian Allah, duplikat Allah, bayang-bayang Allah, cermin Allah, itu sebenarnya sebutan dalam bahasa thariqat tentang nur ini. Akan tetapi apabila kita lihat nur itu dari kacamata hakikat, maka nur inilah yang disebut namanya wujudullah. Disebutlah nur itu namanya ainullah. Disebutlah nur itu hakikatullah. Wujudnya Allah, nyatanya Allah, sebenarnya Allah. Ya. Dan apabila kita pandang nur itu dengan kacamata ma'rifat, maka nur itu sebenarnya adalah tiada lain, adalah Allah. Jadi kalaulah nur itu secara pandang ma'rifat tiada lain adalah Allah, itu makna yang sesungguh tiada lain itu adalah Allah. Ya Allah lah itu Bapak Ibu. Allah semata-mata. Maka dari sisi mana Bapak Ibu memandangnya? Dari sisi mana Bapak Ibu membacanya? Dari sisi mana Bapak Ibu untuk menjelaskannya? Kalau Bapak Ibu menerangkan nur itu dari sisi syariat, maka sebutannya hamba Allah tuh. Sebutnya makhluk, sebutnya ciptaan. Kalau dipandang dia dari sisi thariqat, cermin Allah, bayang-bayang Allah. Dipandang dia dari sisi hakikat, wujudullah, ainullah. Wujud Allah, nyatanya Allah. Dipandang dari sisi makrifat, tiada lain Allah. Allah lah itu maksud yang sebenar-benarnya. Maka dirinya benar-benar sudah zohir. Dirinya sudah benar-benar nyata. Kemana tempat memandang zohir dan nyatanya dirinya itu Bapak Ibu? Kalau dirinya itu telah wujud. Tempat memandang nyatanya nur itu sebagai cermin Allah, sebagai wujud Allah, sebagai ainullah, nyatalah pada sekalian langit dan bumi. Disitulah Allah menjelaskan Allah nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah nur.
Kalaulah Allah itu nur, nurnya Allah itu sudah nyata pada sekalian langit dan sudah nyata pada sekalian bumi. Rupanya Bapak Ibu, sekalian langit dan bumi inilah yang disebut namanya wujudullah. Sekalian langit dan bumi ini disebut namanya ainullah dalam bahasa hakikat. Sekalian langit dan bumi ini disebut namanya cermin Allah dalam bahasa thariqat. Jadi alam ini cermin Allah. Diri Bapak Ibu juga cermin Allah. Kalaulah alam dan diri Bapak Ibu disebut cermin Allah, maka cermin Allah itu tiada lain adalah tempat memandang nyatanya akan wujud Allah itu sendiri. Sebenarnya yang menjadi cermin itu adalah Allah. Allah yang bercermin memandang dan melihat akan dirinya sendiri. Kalau Allah yang bercermin memandang dan melihat dirinya sendiri, maka yang tampak itu adalah dirinya. Tak mungkin dia bercermin yang tampak sesuatu. Tak mungkin kalau dia bercermin yang nampak adalah yang lain selain daripada dirinya. Karena dia cuma yang wujud semata-mata, maka kalaulah alam dan diri kita ini adalah cermin untuk memandang dirinya Allah, maka yang terpandang dan yang terlihat itu tiada lain adalah dirinya sendiri. Apa sebabnya? Karena Allah itulah yang sebagai cermin yang sebenar-benarnya untuk memandang dirinya. Ya, itu memahaminya. Akan tetapi Bapak Ibu, kesempurnaan memandang sinar Allah, wujud Allah, cermin Allah, hamba Allah, ciptaan Allah, untuk memandang kesempurnaan hamba Allah, cermin Allah, wujud Allah, memandangnya itu adalah pada insan. Pandangnya pada insan. Insan inilah kesempurnaan memandang hamba Allah. Insan itulah kesempurnaan memandang cermin Allah. Insan itulah kesempurnaan memandang wujudnya Allah. Insan itulah kesempurnaan memandang Allah. Apa sebabnya? Karena dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada. Maka siapa insan itu yang dikatakan wujud Allah itu? Apa kata Allah? Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu adalah rahasiaku. Dan akulah rahasianya. Jadi Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya insan itu. Kalaulah Allah yang menjadi rahasia diri insan, dan insan itulah sebenar-benarnya memandang rahasia Allah, maka disitulah Allah menegaskan kepada kita, al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku dan akulah dirinya insan itu yang sebenar-benarnya. Kalaulah insan itu adalah dirinya Allah, dan dirinya Allah itulah sebenar-benarnya insan itu artinya Bapak Ibu, insan itulah kesempurnaan memandang nyatanya akan wujud diri Allah itu, zahir dan batin. Karena dia cuma yang wujud dan dia cuma yang ada. Nah, ini dalam bahasa ma'rifatnya tuh. Nah, akan tetapi dalam bahasa hakikatnya, insan itulah kesempurnaan memandang nyatanya wujud Allah. Dalam bahasa thariqat, insan itulah kesempurnaan memandang bayang-bayang Allah.
Secara syariat, insan itulah kesempurnaan memandang nyatanya hamba Allah. Padahal dia juga tuh Bapak Ibu. Ini selalu Ustaz antarkan dengan bahasa kias. Yang menjadikan hamba itu yang jadi hamba. Yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan makhluk itu yang jadi makhluk. Yang menjadikan alam itu yang jadi alam. Padahal alam itu maknanya alamat untuk melihat akan diri Allah. Itu yang alam itu. Apa kata Allah? Yang selalu Ustaz baca ayatnya di awal mukadimah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq wa fil ardi ayatul lil mukminin aw fi anfusikum apalah tubsirun. Kami telah memperlihatkan tanda-tanda kami, wujud kezohiran kami pada sekalian alam. Dan juga pada dirimu, kata Allah. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sehingga kamu benar-benar melihat bahwa Allah lah yang benar-benar wujud, Allah lah yang benar-benar nyata pada alam dan pada dirimu. Tapi kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Ya. Maka orang yang mau mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikirnya untuk memahami tanda wujud kezahiran Allah, rupanya tanda wujud kesempurnaan Allah itu sudah sempurna pada diri masing-masing. Maka disitulah Bapak Ibu selalulah silau ke dalam diri, selalu tilik dan senter ke dalam diri. Siapa yang mau menyilau, menyenter dan menilik ke dalam diri, pasti dia mampu menemui Allah yang dia cari itu benar-benar sudah nyata pada diri ini. Tapi diri ini bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Akan tetapi diri Bapak Ibu itulah kesempurnaan nyatanya akan diri Allah itu. Karena diri Bapak Ibu sejak sononya nggak pernah ada. Apa tuh sejak sononya tuh? Ustaz nggak tahu lah. Hah? Sejak mulanya, sejak dulunya, tuh. Sejak awal mulanya, itu maksudnya. Makanya tilik ke dalam diri, silau ke dalam diri. Ini yang dipesankan oleh baginda Rasul kepada kita. Arafun nas man arafu li nafsi. Manusia yang ma'rifat adalah manusia yang mau mengenal akan sejati dirinya. Siapa yang mampu mengenali akan sejati dirinya, mau dia selami dirinya, maka disitulah dia mengenal akan Allah. Rupanya Allah itulah yang dikatakan seakmal diri yang sebenar-benarnya. Ya, Allah tuh yang dikatakan seakmal diri. Allah inilah yang disebut namanya sejati diri. Allah inilah yang dikatakan namanya diri sejati. Allah itulah yang disebut namanya kesempurnaan diri. Jadi untuk memandang kesempurnaan diri sejati, diri sejati, itu tiada lain pada diri sendiri yang disebut namanya insan. Walaupun pada diri sendiri yang disebut insan, kata Ustaz, namun diri sendiri yang dikatakan insan itu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu, akan tetapi kenyataan adalah Allah itu sendiri. Kenapa kenyataan Allah itu sendiri? Karena Allah itulah yang wujud semata-mata sejak mula adanya. Sebelum adanya kehidupan, sebelum adanya segala yang ada ini, maka dialah yang lebih dahulu, dia yang lebih awal sebelum adanya segala yang ada ini. Dialah yang lebih dahulu ada sebelum adanya segala yang wujud ini. Sebelum kata-kata ada pun, dia yang lebih dahulu sebelum adanya kata-kata ada tuh. Bisa Bapak Ibu memahami itu? Sebelum adanya kata-kata ada diucapkan,
Maka sebelum kata-kata itu ada, dia sudah lebih dahulu sebelum kata-kata ada itu ada. Sebelum adanya kehidupan, dia lebih dahulu ada sebelum adanya kehidupan itu. Karena dia cuma yang wujud, yang tunggal semata-mata. Jadi kalau kita sudah memahami wujud nyatanya Allah, rupanya Allah itu segala-galanya, dan segala-galanya itulah Allah itu yang sebenarnya. Disinilah orang-orang kasab, orang arif billah selalu menghantarkan kepada kita bagaimana pandangan kita itu hanya memandang Allah saja pada segala yang ada ini. Makanya mereka katakan suhudul kasro fil wahdah. Yang kedua, suhudul wahdah fil kasroh. Yang ketiga, suhudul wahdah fil wahdah. Nah, coba kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Suhudul kasroh fil wahdah. Apa artinya nih? Pandang yang banyak pada yang satu. Itu maksudnya, karena Allah cuma yang wujud, wujudnya itu benar-benar tunggal. Nih lihat, karena Allah sebenar-benarnya yang wujud, wujudnya itu adalah tunggal. Tunggal itu adalah benar-benar Esa. Esa itu benar-benar tidak ada diri yang lain, hanya dia semata-mata. Nih, tiada diri yang lain selain dia. Itu maksudnya suhudul kasroh fil wahdah itu bahwa segala yang wujud ini, segala sesuatu ini, sekalian alam ini, itulah nyatanya diri Allah yang Esa itu. Ya, suhudul kasroh fil wahdah, pandang yang banyak pada yang satu, maksudnya bahwa sekalian alam, segala sesuatu, itulah nyatanya akan wujud Allah yang mutlak itu. Nah, yang kedua, suhudul wahdah fil kasroh. Apa artinya itu? Pandang yang satu pada yang banyak. Karena Allah itu cuma yang wujud tunggal Esa, tiada berbilang, itu maksudnya Allah lah yang wujud pada segala yang ada. Allah yang wujud pada segala yang ada nih. Allah yang wujud pada sekalian alam. Allah yang wujud pada segala sesuatu. Itu artinya apa? Segala sesuatu yang ada pada alam, yang terlihat pada makhluk, itulah kenyataan daripada dirinya Allah itu. Kenapa? Karena dialah sebenar-benarnya yang wujud pada segala yang ada ini. Nah, bisa Bapak Ibu membeda-bedakan itu? Sudul kasroh fil wahdah tadi apa tuh Ibu artinya? Maknanya? Pandang yang banyak. Apa maksudnya tuh? Coba Dewi dulu. Coba dipertajam lagi maknanya. Pandang yang banyak pada yang satu, bahwa sekalian alam itulah nyatanya Allah. Itu bahasanya tuh. Suhudul wahdah fil kasroh, apa artinya tuh? Tuh apa pula maksudnya tuh? Allah lah yang wujud. Allah lah yang wujud pada sekalian alam. Allah yang wujud pada segala sesuatu. Itu artinya apa? Allah segala-galanya, dan segala-galanya itulah nyatanya Allah itu. Dalam bentuk rupa berbeda, wujud yang lain, dan nama yang berbagai-bagai. Yang terakhir, suhudul wahdah fil wahdah. Apa artinya Pak Ben? Pandanglah Allah, nampak Allah. Artinya dulu. Pandang yang satu, nampak yang satu. Apa maksudnya pandang yang satu tanpa yang satu? Pandang Allah, nampak Allah. Pandang Allah yang tanpa Allah. Apa maknanya pandang Allah tanpa Allah tuh? Memandang Allah yang dipandang Allah. Yang memandang Allah yang dipandang Allah. Makna hakikinya
Allah lah yang memandang dan menyaksikan dirinya sendiri. Inilah orang yang telah kasab, yang telah putus pandangan hatinya memandang Allah pada segala bentuk dan rupa. Bahwa segala bentuk dan rupa itulah kenyataan akan wujud nyatanya diri Allah itu. Kalaulah Allah sudah nyata pada segala bentuk dan rupa itu nyatanya akan wujud dirinya Allah, karena tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, maka jangan Bapak Ibu sandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Bagaimana Bapak Ibu akan menyanding-nyandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada? Hanya Dia cuma yang ada. Kalau Dia cuma yang ada, maka segala yang ada itulah nyatanya akan dirinya. Dia cuma yang wujud. Wujudnya secara batin belum bisa dikenal. Tapi wujudnya setelah zahir, inilah bisa dikenal. Maka wujudnya yang zahir inilah yang disebut namanya dengan nur. Nur inilah yang dikatakan makhluk, nur itu yang dikatakan hamba, nur itu yang dikatakan ciptaan. Nur inilah disebut wujudullah tuh. Dari wujudnya yang batin menjadi wujudnya yang zahir. Yang batin itu menampakkan dirinya. Yang batin itu mewujudkan dirinya. Kalaulah yang batin itu menampakkan dirinya, menzahirkan dirinya, maka segala yang nampak itu wujud siapa tuh? Wujud yang batin itu. Maka yang batin itu jangan dibilang tidak ada. Ada Bapak Ibu. Contoh. Abdul, sini Abdul. Ini orang ganteng disuruh ke depan nih. Soleh ahli surga. Amin. Masuk kamera Ustaz. Iya. Kalau orang ganteng tuh masuk kamera tuh. Ada. Ini Abdul nih wujud, ada, terang dan nyata. Ada enggak di Bapak Ibu? Ada. Sekarang orang ganteng nih kita suruh situ belakang pintu tuh. Enggak. Ya, semuanya itu sebentar. Orang ganteng, nanti jadi fitnah nanti. Sekarang, Abdul tadi nampak atau tidak? Terlihat atau tidak? Walaupun tidak terlihat, walaupun tidak tampak, tapi Abdul itu wujud atau tidak? Nyata atau tidak? Nyata. Suruh masuk lagi. Masuk lagi. Nih, dari tidak terlihat lalu menjadi terlihat. Kenapa dari tidak terlihat menjadi terlihat? Karena dia menampakkan dirinya. Itu maksudnya. Jadi yang menampakkan dirinya itu yang si zohir, yang menampakkan dirinya, atau yang si batin? Yang si batin ini yang menampakkan dirinya. Karena si batin ini menampakkan dirinya, maka disebutlah yang batin itu menzohirkan dirinya. Sebenarnya, ini sebenarnya Bapak Ibu, ya, yang tadi bukan kurang benar, sudah benar, tapi sebenarnya, ya, yang batin ini, ya, benar-benar sudah wujud, sudah terang, sudah zahir. Kalau yang batin ini benar-benar sudah wujud, terang, sudah zahir, untuk apa lagi dia menzahir-zahirkan dirinya? Bahasa menzahirkan dirinya untuk memberikan pemahaman kepada kita. Dari tidak tampak lalu menjadi tampak. Padahal sebenarnya tampak dirinya, jelas dirinya. Cuma dia mengajari kepada kita. Dia memberitahu kepada kita. Supaya kita paham bahwa segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang zahir itu, itulah dirinya yang sebenar-benarnya. Ya. Andai kata Allah tidak menampakkan dirinya, tidak menzahirkan dirinya, apakah diri Allah itu tidak terang? Apakah diri Allah itu tidak jelas?
tetap terang dan jelas. Begitu hati itu mesti mampu memandang itu. Zohirun Rabbi fi batni abdi. Nyatanya Allah itu, terangnya Allah itu, wujudnya Allah itu betul-betul terang, wujud dan nyata pada pandangan hati ini. Walaupun Abdul itu tak nampak sama kita di sini, tapi dia wujud, tapi dia nyata, terang dalam pandangan hati ini. Itu maksudnya tuh. Ya, jadi wujud Allah itu yang batin tidak bisa disebut, tidak bisa dikenal, tidak bisa diceritakan. Sedangkan wujudnya yang zohir, itulah nur. Nur, itu nur. Nur itu maksudnya terang. Nah, ini bahasa nur lagi Bapak Ibu. Ya, nur ini maknanya terang. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya nyata. Nyata itu maknanya wujud. Maka segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang, itu adalah nur. Kalaulah itu dikatakan nur, nur itulah yang disebut hamba Allah, cermin Allah, wujud Allah, tiada lain adalah Allah. Karena yang batin itu yang zohir, bukan yang zohir itu yang nyata. Nah, lihat, dengar bahasa besar lagi. Yang batin itu yang zohir, bukan yang zohir itu yang nyata. Karena antara batin dengan yang zohir satu cuma. Sebutannya dua, penyampainya dua, tapi yang disebut itu orangnya satu atau dua tuh? Satu orangnya. Kalau memang satu, Bapak Ibu tanggung jawab. Ustaz mau nanya. Ibu apa? Bu Linda. Bu Linda lagi. Antara batin dengan yang zahir, Bu Linda, yang sebenar wujud yang mana? Yang sebenar wujud itu adalah yang batin. Ya. Kalau yang sebenar wujud itu yang batin, lalu yang zahir ini apa bagi yang batin? Kenyataan siapa? Kenyataan yang Kalaulah yang zuhir ini kenyataan yang batin, siapa sebenar-benarnya yang zuhir itu dalam pandangan Linda? Ustaz tidak ada bilang Allah tadi? Siapa? Halo Ibu, bantu? Kalaulah yang zuhir ini kenyataan yang batin, siapa sebenar-benarnya yang zuhir itu dalam pandangan hati Bapak Ibu? Itulah yang sebenar-benarnya yang batin. Maka yang batin itulah yang zohir tuh. Yang zohir itu, itulah sebenarnya yang batin. Itu memahaminya tuh. Nah, karena dia zohir, yang batin itu zohir, maka zohirnya itu disebut dengan nur. Nur itu terang jelas tuh. Allah nurus samawati wal ard. Allah itu betul-betul nyata. Allah itu betul-betul wujud. Allah itu betul-betul terang, Allah itu betul-betul jelas, terang, jelas, dan nyatanya Allah itu pada sekalian langit dan bumi. Sekalian langit dan bumi ini wujud nyata terangnya Allah itu. Akan tetapi, kesempurnaan memandang nyatanya wujud Allah pada sekalian langit dan bumi, kesempurnaannya itu pada siapa? Pada insan, Pak. Maka baco alam pada diri. Baco diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku sebenarnya yang wujud dan nyata dengan sendirinya. Maka disitulah wajibnya kita mengenal insan itu. Supaya kita kenal siapa insan itu sebenarnya. Rupanya insan itu adalah kezohiran memandang Allah secara utuh.
Insan itu adalah kezohiran memandang Allah secara sempurna. Itulah gunanya belajar diri. Supaya kita tahu siapa diri yang sebenar diri itu. Diri yang sebenar diri itu adalah Allah. Yang sudah wujud dan nyata pada insan tadi. Kalau insan itu nama yang ke-100, maka nama rahasia diri Allah yang pada insan itu yang ke-101-nya. Itu sempurnanya itu Bapak Ibu. Ya, itu nyatanya Allah Tuhan. Terangnya Allah tuh jelas. Nah, itu baru memandang wujudnya aja baru tuh. Nah, sekarang kita sempurna lagi nih. Lihat. Allah tuh kan udah wujud. Wujud Allah tuh yang mana tadi, yang zahir dan batin? Insan. Yang zahirnya pada nur, yang batinnya yang nggak bisa sebut tuh. Yang kosong nih wujud yang batin. Yang zahir itu yang mana? Nur. Nah, lihat. Allah tuh wujud. Kalau dia adalah wujud, yang wujud itu yang sebenar-benar dirinya secara makna, bukan secara lafaz ya. Kalau wujud ini secara lafaz, maka wujud ini disebut apa? Ini sifat nih. Kalau disebut secara lafaz itu apa? Ucapan, maka wujud itu sifat tuh. Tapi dipahami wujudnya secara makna, yang wujud itu yang sebenar-benar dirinya yang bernama Allah. Jadi Allah dengan dirinya nggak pernah berpisah tuh. Nggak pernah berpisah. Karena dirinya itu yang bernama Allah. Allah itu nama daripada dirinya. Siapa yang memberi Allah itu nama sebagai dirinya sendiri? Allah itu sendiri. Apa kata Allah itu Pak Ridho? Itulah dia. Innani anallah. Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya diriku inilah yang bernama Allah itu. Jadi nama Allah itu bukan nama yang dihantarkan makhluk. Tapi Allah itu adalah nama yang dia sendiri yang menamai dirinya dengan Allah itu. Allah itulah nama yang sempurna. Nah, sekarang Allah itu sebagai nama, namun orang yang bernama Allah itu sudah kita kenali wujudnya. Wujudnya telah zahir. Zahirnya berupa nur. Sempurnanya zahirnya Allah berupa nur tadi, itu pada insan. Sekarang kita masuk ke dalam lagi. Kalau Allah itu sudah wujud, maka yang wujud inilah yang dikatakan namanya dengan hayat. Lihat. Nah, kalau Allah itu adalah wujud, dirinya cuma yang ada semata-mata, maka yang wujud itulah yang dikatakan hayat. Apa arti hayat itu? Hidup. Yang hidup itulah sebenarnya yang sewujud itu. Walaupun bentuknya berbeda, ya, rupanya lain, maka yang hidup itulah sebenar-benarnya yang wujud Allah itu. Maka kenalilah wujud Allah yang hidup itu. Kenalilah wujud Allah yang hayat itu pada sekalian alam ini. Kalau dia cuma yang wujud, maka yang wujud itulah yang si hayat yang hidup tuh. Kalau dia yang hayat yang hidup, maka yang hayat itulah yang dikatakan sama. Yang hayat itulah yang dikatakan basar. Yang hayat itulah yang dikatakan kalam. Yang hayat itulah yang dikatakan ilmu. Yang hayat itulah yang dikatakan kudrat. Yang hayat itulah yang dikatakan iradat. Jadi si sama, si basar, si kalam, si ilmu, si kudrat, si iradat itu adalah si hayat. Yang hayat itulah sebenarnya akan wujud dirinya Allah tuh.
Ya, yang hidup itulah wujud dirinya Allah tuh. Yang sudah nyata pada alam sempurna pada diri Bapak Ibu itu. Maka rasakanlah, ini bahasa muraqabah. Rasakanlah kehadiran Allah yang wujud yang dikatakan hayat pada diri. Itu yang turun naik itu Bapak Ibu. Turun naik yang keluar masuk tuh. Ini yang pada napasnya. Yang keluar masuk tuh. Yang keluar masuk itu, yang turun naik itu yang dikatakan si hayat tuh. Jangan Bapak Ibu payah mencari si hayat. Susah mencari yang hidup pada diri. Padahal Bapak Ibu setiap detiknya bernapas. Napas itu yang hidup tuh. Napas itu yang hayat itu. Hayat itulah yang wujud nyatanya diri Allah yang sudah sempurna bentuk dan rupanya, disebut insan sebutannya itu. Itu maminya. Makanya Ustaz katakan, kalaulah Allah itu wujudnya itu hayat, sama basar kalam ilmu kudrat dan iradat, dialah yang wujud yang awal, dialah wujud yang akhir, zahir dan batin. Maka orangnya yang mana? Kan itu tuh. Orang yang bernama wujud Allah, si hayat, si sama, si basar, si kalam itu, yang awal, akhir, zahir dan batin itu, orangnya yang mana? Orangnya itu nih yang disebut sempurnanya insan, inilah orangnya. Al insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu yang diriku, akulah insan itu yang sebenar-benarnya. Rupanya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu tahu diri Bapak Ibu yang sebenarnya, rupanya yang orang itu bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu bukan orang dah. Ya, enggak pula orang-orang dah. Diri Bapak Ibu itu bukan orang, yang orang itu siapa? Dirinya Allah tuh. Walaupun orang mengatakan diri Bapak Ibu orang, tapi orangnya diri Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Walaupun manusia mengatakan Bapak Ibu manusia, tapi manusianya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu punya diri, tapi dirinya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Lalu siapa diri, siapa orang, siapa manusia? Itu tiada lain aku, kata Allah. Kalau udah paham Bapak Ibu, maka kala lisanahu itu. Kalau sudah paham jangan diuraikan juga lagi. Kalau sudah mengerti jangan dijelas-jelaskan juga lagi. Sebab apa? Lain nanti yang disebut, lain pula nanti yang ditunjuk. Yang ditunjuk lain, yang disebut lain pula. Jadi cukup dipahami, cukup disadari dan dimengerti saja. Tanda orang sadar dan mengerti, maka dia diam saja. Bukan diam-diam. Diam saja. Nah, bukan diam-diam. Diam di dalam paham, paham di dalam kesadaran, sadar dalam keimanan itu. Karena dia cuma yang beraku-aku di dalam keakuan dirinya itu. Inilah kesempurnaannya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu paham, ya, Allah itu benar-benar wujud, ya, wujudnya sudah nyata pada diri Bapak Ibu. Pertanyaannya kepada Pak Ben nih, apakah Allah itu gaib juga atau tidak? Tidak. Allah itu gaib atau tidak? Tidak. Kalau Allah itu tidak gaib, berarti Allah itu nyata kan? Nyata. Lalu diri siapa yang gaib di situ? Diri Allah. Diri siapa yang gaib? Diri siapa yang nyata, Pak Ben? Yang nyata diri Allah. Yang gaib? Diri insan. Diri insan itu siapa? Apa? Yang gaib itu diri kita, Bapak Ibu. Yang batin itu kita. Yang wujud dan yang zahir itu Allah tuh. Yang kedua, Allah itu zahir dan batin. Betul atau tidak tuh? Tuh. Kalau Allah itu zahir dan batin, adakah diri Pak Ben lagi di sana zahir dan batin? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, diri siapa yang zahir dan yang batin? Diri Allah.
Diri Allah lah yang zahir dan yang batin. Diri Bapak Ibu tidak pernah ada, baik yang zahir maupun yang batinnya. Ya. Kalau Allah sudah zahir, Allah sudah wujud, Allah sudah nyata pada insan, pada diri sendiri, lalu tak nampak juga sama Bapak Ibu, Allah sudah zahir pada diri sendiri. Apa namanya Pak Ben? Sabana butuh tuh. Tapi itulah anugerah Allah. Bagaimana cara Bapak Ibu memandang dan menyaksikan Allah kalau Bapak Ibu masih wujud juga masihan? Untuk memandang Allah itu mesti bunuh keakuan diri. Apa kata Nabi? Ya, innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa memandang dan melihat Allah kalau kamu itu belum mati. Rupanya orang yang mati yang bisa melihat Allah. Nah, kalau Bapak Ibu masih hidup belum bisa lihat Allah lagi. Mati dulu baru bisa melihat Allah. Bapak Ibu sudah mati itu belum? Kalau udah mati disebut apa? Makanya kalau udah mati, Ustaz boleh nyebutnya almarhum? Boleh disebut almarhum, almarhumah? Belum. Orang yang mati yang dipanggil almarhum dan almarhumah. Karena yang mati itulah orang yang bisa melihat Allah. Pertanyaannya, mati yang bagaimana yang dimaksudkan Nabi yang bisa melihat Allah itu? Mati dalam apa maksudnya mati dalam keakuan diri itu? Tidak ada lagi rasa keakuan diri yang merasa wujud dan yang bersifat tuh. Kalau tidak ada lagi keakuan rasa diri yang merasa wujud dan bersifat, ketika itulah yang wujud dan bersifat itu hanya Allah. Itulah maknanya, siapa yang sudah mengenal akan dirinya dan dia sudah menyaksikan Allah, ketika itu dirinya mati. Jadi tidak mungkin ada dua wujud dalam hidup ini. Apabila bertemu dua wujud, mesti mati salah satunya. Jadi kalau Abdul sudah kenal Allah, waktu kenal Allah itu langsung mati. Mati akan wujud dirinya. Mati akan sifat dirinya. Lebur wujud dan sifatnya ke dalam wujud dan sifat Allah. Allah lah yang wujud dan Allah lah yang bersifat. Barulah Abdul malam ini disebut almarhum. Apa arti almarhum itu, Bu? Yang dirahmati. Bapak Ibu mana yang pingin disebut almarhum atau almalun? Almarhum. Secara almarhum apa? Mati. Kalau tak mau disebut almarhum berarti itu nanti. Itu aja kaji itu. Kalau tidak almalun, enggak almarhum tuh. Kalau tidak almarhum, enggak almalun ya. Jadi orang yang almarhum itu orang yang dirahmati. Setelah dia melihat Allah baru almarhum tuh. Ya. Yang membuat hidup kita barokah setelah kita mengenal Allah itu. Itu dia. Kalau kita tidak mengenal Allah, belum dikatakan hidup barokah tuh. Belum dikatakan orang yang mendapatkan rahmat Allah. Orang yang mengenal Allah lah yang hidupnya barokah, yang mengenal Allah lah orang yang dirahmati Allah. Karena dia telah mati keakuan dirinya yang ada hanya Allah semata-mata. Ada sempurna tuh Bapak Ibu. Ya, udah sempurna orangnya dan jelasnya. Kalau udah sempurna orang dan wujudnya pada insan, maka apapun yang diperbuat insan itu yang disebut namanya amal ma'rifat. Ini adalah kesimpulan kaji ini. Apa yang diperbuat oleh insan ini dalam hidup itu yang disebut namanya amal ma'rifat. Amal makrifat itu yang dikatakan namanya amal daimun. Amal yang berkekalan itu. Jadi amal makrifat, amal daimun. Maka dirinya itulah yang dikatakan namanya diri yang telah berkulima tuh Bapak Ibu. Jadi diri yang berkelima itu dia telah mengenal sejati dirinya. Disebut insan kamil, mukamil. Jadi kalau kita sudah mengenal Allah,
insya Allah Allah akan jadikan kita menjadi keluarganya. Itu yang disebut keluarga robbani. Keluarga robbani itu keluarga Tuhan. Kenapa disebut keluarga Tuhan? Karena dia telah mengenal Tuhan dan Tuhan dah akui dirinya sebagai keluarganya. Kunu rabbanina bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lepas saya perlu ustaznya mengaji mahal, panek nyawa. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam memahami ilmu ini sehingga sebelum habisnya usia umur kita sudah sempurna dan nyatanya Allah itu pada diri sendiri. Sekarang kita masuk kepada muzakarah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.